Kenapa? Secara mungkin sadar nggak sadar kalian itu ngerasa nggak nyaman ke kantor. Pernah nggak sih lo datang ke kantor, itu selalu was-was, selalu nggak tenang, selalu negatif aja perasaannya, dan ngerasa bahwa kalau bisa nggak usah ke kantor, gue nggak pengen ke kantor deh. Banyak ini pasti. Gue itu setiap memang ngedenger karyawan curhat atau orang-orang yang sering ngirim DM ke di meja kantor ya, gue tuh sering banget dapat pertanyaan kayak begini. Kenapa mereka itu kayak bukan cuman nggak punya motivasi, tapi gimana ya, anxiety gitu, kayak was-was dan ngerasa bahwa mules-mules nih setiap mau pergi ke kantor, gugup, nervous, pokoknya aneh lah gitu. Imagine deh, kalian itu spending waktu di kantor itu kira-kira jam 9 sampai jam 5 gitu. Dan 5 kali sehari, waktu yang kalian habisin di kantor itu banyak banget. Kalau sampai kalian adalah tipikal orang yang ngerasa nggak enjoy sama sekali di kantor, masalah banget itu, masalah banget. Nah, gue mungkin nggak ngasih kalian solusi langsung ya, tapi gue pengen bantu kalian identifikasi kenapa secara mungkin sadar nggak sadar kalian itu ngerasa nggak nyaman ke kantor. Yang pertama, adanya perselisihan dengan rekan kantor yang terjalin cukup lama sehingga bisa jadi kalian sadar atau nggak sadar. Jadi ini ambil contoh, kayaknya gue pernah juga deh. Gue itu pernah nggak sengaja mungkin salah menyampaikan lah gitu ya. Salah menyampaikan dan gue tahu orangnya juga nggak suka dan nggak nyaman mendengar itu. Nah, tapi salahnya itu nggak sampai gue selesaikan secara proper atau ada komunikasi yang proper. Gue pada saat itu beranggapan bahwa ya udahlah, kita udah gede ini, jadi mungkin dia pasti paham bahwa maksud gue itu nggak jelek gitu. Nah, karena hal tersebut itu gue biarkan tertanam di diri gue, sadar nggak sadar gue itu punya konflik. Gue punya konflik di kantor sehingga gue itu menghindari untuk ketemu dia karena gue nggak mau masuk ke fase gue itu harus klarifikasi atau gue tuh harus berbaikan atau mencoba meminta maaf dari dia. Tapi hal-hal tersebut itu menciptakan hal-hal negatif, perasaan negatif, sehingga gue tuh ngerasa gue ini nggak nyaman deh ke kantor. Nah, bisa jadi nantinya itu kita udah lupa punya masalah sama dia, tapi perasaan nggak enak itu tanpa sadar itu masih tertanam. 2. Merasa bos kita itu nggak suka sama kita. Nah, ini tricky banget. Karena bisa jadi bos kita memang nggak suka, bisa jadi sebenarnya dia suka-suka aja. Tapi ketika kita merasa pernah berbuat salah, atau kita ngerasa itu jadi tim yang nggak optimal, kadang itu kita berprasangka sendiri bahwa bos kita tuh nggak suka. Bisa jadi misalnya dengan gesture-gesture yang mungkin disampaikan bos itu secara sadar atau secara tidak sadar juga. Misalnya dia pernah nyeletuk tuh, atau dia misalnya terkesan nyuekin kamu. Bisa jadi sebenarnya hal itu dia nggak bermaksud sama sekali. Mungkin dia juga memang sibuk, atau ketika nyeletuk itu memang ya nothing tulus aja gitu ketika ngomongnya. Tapi karena kita sendiri sempat merasa mengecewakan dia, hal itu tertanam juga dan membuat kita jadi takut sendiri ke kantor. Jadi kayak nggak nyaman sendiri karena takut kalau tiba-tiba diajak ngobrol atau sidang oleh dia untuk hal-hal yang kita rasa kita lakukan kesalahan tadi gitu. Nah, hal itu bisa tertanam kecil juga di diri dan menciptakan perasaan nggak nyaman tadi untuk ke kantor. 3. Merasa orang-orang di sekitar kita tidak puas sama hasil kerja kita. Nah, ini mungkin termasuk ada nih golongan-golongan orang-orang khusus yang seperti ini yang nggak pede sama sekali. Dia ngerasa hasil kerjaan dia itu jelek, dia ngerasa itu dia tuh nggak maksimal, dia ngerasa nggak punya kontribusi apa-apa atau ya kontribusi baiklah ke kantor. Jadi dia itu selalu hidup di perasaan ketidakpercaya dirian dia atau rendah dirinya dia itu, dan itu dia bawa setiap hari. Bawanya setiap melihat orang-orang selalu mikir, oh pasti nih orang berpikir atau ngelihat gue itu tidak dengan perasaan positif nih, pasti orang ini sebenarnya benci nih, pasti orang ini sebenarnya kecewa nih. Hasil kita bergelut ke perasaan-perasaan negatif itu sendiri, padahal misalnya orang-orang sekitarnya biasa aja gitu. Nah, hal-hal ini
juga sering jadi alasan kenapa kita nggak nyaman di kantor. 4. Adanya kerjaan yang tertunda. Nah, ini orang-orang yang doyan nunda-nunda kerjaan ini sadar ataupun tidak sadar juga nih. Ini mereka-mereka itu pasti ngerasa ada beban yang belum terselesaikan. Yang bahaya itu kalau kalian lupa. Karena ketika kalian lupa, kalian itu nggak ngerasa harus ngerjain sesuatu, tapi punya beban yang nggak kelihatan gitu. Padahal ternyata adalah, ya tadi, kerjaan-kerjaan yang kalian sisakan, tidak kalian kerjakan dengan tuntas gitu, dan itu terpupuk gitu. Misalnya nih, ada satu bos yang bilang bahwa, Dimas, gue butuh dokumen untuk 2 minggu lagi gitu. Nah, kita memilih untuk tidak langsung ngerjain itu. Sepanjang 2 minggu itu bisa jadi terngiang-ngiang tanpa kita sadar, kita tuh ada beban yang kayak, ada hal yang belum gue kerjain nih gitu. Nah, hal-hal itu juga bikin perasaan-perasaan negatif gitu. Itulah yang gue selalu bilang bahwa ketika kita punya tugas jangka panjang, misalnya masih deadline-nya gitu, cicil aja. Karena cicil itu bukan cuman membuat kita ya mengurangi beban kerja kita, tapi juga memberikan perasaan nyaman bahwa kita itu melakukan sesuatu terhadap kewajiban-kewajiban kita yang memang belum selesai gitu. Nah, itu dia poin-poin yang menurut gue mungkin bisa membantu kalian untuk mengidentifikasi. Ingat, ketika kalian sudah identifikasi dan tahu alasannya, cari tahu untuk bagaimana caranya untuk menyelesaikan hal-hal tersebut sehingga kalian sendiri bisa ke kantor dengan tenang, nggak punya perasaan-perasaan negatif lagi, dan quote-unquote bisa maksimal juga kerjaannya. Gitu aja dari gue hari ini, dan semoga berguna buat kalian. So, sampai ketemu lagi. Peace.